Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan bawakan seret informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Anissa Zakia, inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Madiun, Jawa Timur. Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Jawa Timur menahan tersangka kasus dugaan tindak pidana perpajakan yang menimbulkan kerugian pada negara sebesar ratusan juta rupiah. Henry Erwanto, 46 tahun, tersangka kasus dugaan tindak pidana perpajakan, ditahan untuk 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 1 Madiun. Penahanan dilakukan setelah Kejari Kabupaten Madiun menerima pelimpahan barang bukti dan tersangka atau tahap 2 dari penyidik Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai wajib pajak, tersangka yang merupakan Direktur PT Argo Cemerlang Makmur diduga dengan sengaja tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT dan tidak membayar pajak pertambahan nilai PPN ke negara sejak tahun 2019. Atas hal itu, perbuatan tersangka diduga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak. 11 Februari 2025. Perkara ini merupakan perkara dan kejati yang mana ditangani sebelumnya oleh penyidik pajak. Setelah kemarin dilakukan pemeriksaan berkas perkara oleh penyidik kejati, jadi sudah di P21, makanya karena dua puskesmasnya ada di Kabupaten Madiun, sesuai dengan kewenangan yang ada, akan dilimpahkan ke kami, kemudian nanti dilakukan persidangan di pengadilan. Ini kasusnya seperti apa? Ini perkara di sektor pajak, Pak. Jadi berupa adanya satu kewajiban yang bersangkutan ini selaku Direktur PT ACM yang seharusnya sebagai wajib pajak namun pada kenyataannya sebagaimana berkas perkara tadi yang kami lihat pada periode-periode tertentu itu di tahun 2019 SPT masa PPN tidak dilaporkan, sehingga dalam ketentuan jelas itu mengatur bahwa apabila wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak, itu ancamannya dipidana sesuai dengan ketentuan yang diatur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang KUP. Jadi hari ini kami melakukan penahanan sesuai dengan kewenangan yang ada pada kami di tingkat penuntutan untuk 20 hari ke depan. Wiwit Eko Prasetyo melaporkan untuk Lentera TV. Kita ke berita selanjutnya. Gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi Indonesia Gelap di depan gedung DPRD Jawa Timur pada 17 Februari lalu. Demo ini dilakukan untuk menuntut beberapa poin yang merupakan evaluasi dari kebijakan pemerintah. Aksi demonstrasi Indonesia Gelap ini merupakan evaluasi mahasiswa terhadap kinerja Presiden Prabowo dan Wakil Presidennya Gibran Rakabuming Raka dalam Kabinet Merah Putih. Beberapa kebijakan yang dikritik antara lain efisiensi anggaran di sektor pendidikan yang dianggap mengorbankan investasi masa depan, pemenuhan hak-hak dosen, peninjauan makanan bergizi gratis atau biasanya disebut MBG, penolakan penerbitan izin usaha pertambangan atau IUP di lingkungan kampus, revisi tatip DPR RI, penolakan revisi UU KUHP dan UU Kejaksaan, kejelasan dan evaluasi pembangunan IKN, realisasi reforma agraria, lalu yang terakhir evaluasi Inpres nomor 1 tahun 2025. Berhati-hatilah saat Anda berada di kerumunan. Sedikitnya 40 warga di Sidoarjo, Jawa Timur melapor kecopetan hingga kehilangan telepon genggam saat mereka ikut berebut gunungan atau tumpeng tempe raksasa. Seorang pelaku pun sempat tertangkap tangan warga hingga sempat dihajar beramai-ramai saat dievakuasi petugas.
40 warga di Sidoarjo lapor kehilangan ponsel saat berebut gunungan tempe. Berhati-hatilah saat Anda berada di kerumunan. Sedikitnya 40 warga di Sidoarjo, Jawa Timur melapor kecopetan hingga kehilangan telepon genggam saat ikut berebutan gunungan atau tumpeng tempe raksasa. Seorang pelaku pun sempat tertangkap tangan warga hingga sempat dihajar beramai-ramai saat dievakuasi petugas. Suasana meriah berebut gunungan atau tumpeng tempe setinggi 10 meter di lapangan desa Sedengan Mijen, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, tiba-tiba berubah ketika warga menangkap tangan seorang copet yang sedang beraksi. Proses evakuasi pelaku oleh petugas pun sempat ricuh karena ratusan warga mengepung dan berusaha menghajar pelaku tersebut. Beruntung nyawa pelaku masih bisa diselamatkan setelah sejumlah petugas dengan cepat mengevakuasi pelaku ke mobil patroli. Akibat kejadian ini dan dari laporan warga ke pihak panitia, sedikitnya ada 40 warga mengaku kehilangan dompet hingga telepon genggam. Para warga ini pun selanjutnya melaporkan ke pihak kepolisian dan berharap barang berharga mereka dapat ditemukan. Kenapa Pak? Ini dompet. Dompet udah mau diambil? Ya, udah gini cuma saya telak. Saya suprak. Terus yang kena tadi korban ada berapa Pak kira-kira? Oh, nggak tahu. Banyak ya? Iya. Banyak ya? Kakaknya Bapak kenapa tadi? Tapi Kakak? sama apa tapi nggak tahu. Sekarang langsung ke Polsek? Polsek katanya tadi polsek. Itu sudah merupakan sebuah skenario di luar kita. Dan saya kira dimanapun ada kegiatan besar seperti ini, bukan hanya di sini tapi tempat lain, saya yakin itu pun juga bukan skenario yang kita harapkan. Sebagai informasi, ribuan warga saling dorong dan berebut gunungan atau tumpeng tempe setinggi 10 meter dalam acara ruat desa atas berkah melimpah hasil bumi kepada Tuhan. Al-Ansori melaporkan untuk Lentera TV. Barcelona berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Rayo Vallecano di laga La Liga tadi malam. Gol tunggal Robert Lewandowski lewat titik putih menjadi penentu kemenangan Blaugrana. Hasil ini membawa Barcelona ke puncak klasemen sementara, menggeser Real Madrid dengan sebelumnya berada di posisi teratas. Dengan persaingan semakin ketat, mampukah Barcelona mempertaruhkan momentum? Simak perkembangan selengkapnya. Persaingan La Liga musim ini semakin sengit. Barcelona sukses memanfaatkan hasil imbang Real Madrid dan Atletico Madrid dengan meraih kemenangan krusial malam tadi. Kemenangan ini membawa Blaugrana ke puncak klasemen sementara, menggeser Real Madrid yang berada di posisi pertama. Sebelumnya, Real Madrid gagal meraih kemenangan saat bertandang ke markas Osasuna. Pertandingan berakhir imbang 1-1. Namun yang menjadi kontroversi adalah kartu merah langsung yang diterima Jude Bellingham di bab pertama. Gelandang asal Inggris itu diduga melakukan protes berlebihan kepada wasit, yang akhirnya mengusirnya dari lapangan. Dengan hanya 10 pemain, Real Madrid kesulitan mempertahankan keunggulan dan harus puas dengan hasil seri. Di pertandingan lain, Atletico Madrid juga hanya bermain imbang melawan Celta Vigo, semakin membuat persaingan di papan atas semakin ketat. Namun, sorotan utama jatuh pada Barcelona yang mampu memenangkan pertandingan penting tadi malam. Meski tampil dominan sepanjang pertandingan, Barcelona harus bekerja keras menembus pertahanan rapat Rayo Vallecano. Lewandowski mencetak gol penentu kemenangan, memastikan Blaugrana mendapatkan 3 poin untuk menyamakan poin dengan Los Blancos. Dengan hasil ini, Barcelona kini berada di puncak klasemen, unggul atas Real Madrid dengan goal difference. Dengan musim yang masih panjang, persaingan untuk gelar juara La Liga dipastikan akan semakin menarik. Apakah Barcelona bisa mempertahankan posisi teratas? Kita nantikan laga-laga berikutnya.
Sesaat lagi kita akan membahas tentang teknologi kasur pintar yang dapat membantu orang dapat tidur lebih nyenyak, jadi tetap di Tera News. Bagi sebagian orang, tidur nyenyak di malam hari terkadang sulit dicapai. Tapi kini ada beragam perangkat teknologi termasuk kasur pintar yang dapat melacak pola tidur dan membantu pengguna untuk mendapatkan data agar dapat tidur secara lebih baik. Berguling dari satu sisi ke sisi lainnya atau terbangun di tengah malam. Manusia menghabiskan sekitar sepertiga dari hidup mereka untuk tidur atau mencoba tidur. Teknologi pelacakan tidur mungkin membuka pemahaman mengenai apa yang membuat mereka tetap terbangun. 8 Sleep menjual apa yang disebut sebagai kasur pintar. Sensor piezoelektrik pendeteksi getaran diletakkan di dalam alas kasur. They act almost like a stethoscope, where it's picking up on all the different vibrations at the different frequencies that your body is emitting throughout the night. Algoritma mengolah data sepanjang malam berdasar informasi suhu tubuh, jumlah napas, seberapa sering berguling, dan detak jantung saat istirahat. Paginya, para pengguna bisa mengecek aplikasi tidur ini untuk melihat bagaimana mereka melakukan berbagai tahapan tidur. Luisa Nicola, ahli saraf dan pelatih kinerja otak yang bermitra dengan 8 Sleep mengatakan, kebangkitan pelacak tidur berbentuk jam tangan, cincin, dan kasur pintar memberi pengguna informasi berharga mengenai kesehatan tidur mereka. You had 15 tosses and turns. We noticed that you got up during the night, so then you can really, gauge an understanding of, you can break apart your sleep and figure out what's going on during those 8 hours. Misalnya, menurut data 8 Sleep, orang tidak bisa tidur nyenyak dengan hewan peliharaan ada di tempat tidur seperti yang mereka kira. Meski mereka tidur sedikit lebih lama, tapi kualitas tidurnya lebih rendah. The pet in the bed is to have an impact probably because the pet is also moving during the night. And we see the same with partners. So when you're sharing the bed with someone, people who go to bed together and get out of bed together, they will sleep better. Di masa depan, perusahaan 8 Sleep berharap akan dapat menambahkan lebih banyak sensor pada kasurnya untuk mendeteksi perubahan pada tubuh setelah tidur.
yakni informasi yang mungkin menunjukkan adanya potensi masalah kesehatan dari sang pengguna. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Upacara Manene, sebuah tradisi mengganti pakaian jenazah leluhur yang masih lestari di kalangan suku Toraja, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara yang berlangsung setiap beberapa tahun sekali ini dipercaya membawa berkah dan perlindungan dari roh leluhur bagi keturunannya. Bagaimanakah upacara ini dilakukan? Berikut liputan selengkapnya. Mengendalikan gawai elektronik dengan memakai keyboard atau layar sentuh mungkin tidak diperlukan lagi di masa depan. Sebuah gelang berteknologi mutakhir dapat memungkinkan pengguna untuk mengendalikan gawai hanya dengan gerakan jari atau tangan. Mengetik, menggesek, bahkan mengklik mungkin segera menjadi usang. Hal ini sudah digantikan perintah yang diaktifkan suara. Call Mama Work. Calling Mama Work. Mobile. Then I can select the film. Yang selanjutnya adalah memakai gelang yang memungkinkan kita berinteraksi dengan perangkat hanya dengan menjentikkan jari. When I press my fingers together, I'm drawing a line, and the amount of pressure is actually translated into the width of the line. Perusahaan Israel Wearable Devices mengembangkan gelang mudra band yang bisa mendeteksi sinyal listrik yang dihasilkan tubuh. They actually tap into your mind. That's sort of like the magic of it. Sensor yang bersentuhan dengan kulit akan mendeteksi dan menerjemahkan sinyal listrik dari saraf di pergelangan tangan menjadi gerakan tangan lewat algoritma pembelajaran mendalam. This signal is not coming from the movement, it comes from my brain. So if I move my fingers mechanically with another hand, you can see that there is no change in the signal. Dari menjawab telepon saat sibuk hingga menyentuh layar dan bersuah foto serta bermain game, Wearable Devices bukan satu-satunya perusahaan yang mengembangkan jenis teknologi ini. Tahun 2019, Kepala Facebook Reality Labs mengumumkan mengakuisisi perusahaan Control Labs yang mengembangkan gelang serupa dengan nilai lebih dari $500 juta. Gelang mudra band bisa dipakai dengan beberapa jam tangan pintar. Meski aplikasi realitas tertambah dan virtual juga dimungkinkan, tapi not every technology is a good fit with the mudra band. Kini semakin jelas bahwa masa depan dunia komputer akan memanfaatkan jenis teknologi canggih ini yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara lebih langsung dan cepat dengan komputer hanya dengan gerakan jari atau tangan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Coto Makassar, di balik kelezatannya terdapat resep turun-temurun dengan cita rasa rempah yang khas. Sup daging ini terkenal di seluruh Indonesia dengan kuah kental dan harum. Apa yang membuatnya istimewa? Simak ulasan selengkapnya.
Jika banyak daerah memiliki soto khas seperti soto Betawi dan soto Kudus, maka Makassar punya hidangan andalannya sendiri, yaitu coto Makassar. Hidangan berkuah ini terbuat dari daging sapi dan jeroan seperti jantung, babat, dan hati. Keistimewaan utama dari coto Makassar terletak pada penggunaan rempah patang pulo, yaitu perpaduan 40 macam rempah Nusantara, seperti cengkeh, merica, jahe, dan lain sebagainya. Keunikan lainnya, coto ini dimasak dalam kuali tanah liat yang disebut korong buto yang dipercaya bisa memperkaya cita rasa. Meskipun berbahan jeroan, bumbu dalam coto dapat menetralkan kandungan kolesterol sehingga tetap aman dikonsumsi. Hidangan ini biasanya dinikmati dengan buras dan sambal tauco serta disajikan dalam mangkuk kecil dengan sendok bebek. Menariknya, biasanya coto ini tidak dikonsumsi sebagai sarapan atau makan malam, melainkan sebagai makanan selingan antara pukul 9 hingga 11 siang. Selain berbahan dasar daging, ada juga warung di Makassar yang menyajikan coto Makassar dari daging kuda, yang menambahkan variasi rasa yang unik bagi penikmatnya. Dengan cita rasa yang kaya akan rempah dan tradisi yang masih terjaga, coto Makassar menjadi kuliner khas yang wajib dicoba saat berkunjung ke Sulawesi Selatan. Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv. Saya Anissa Zakia, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.